Halo teman-teman, selamat datang di Adiksi Podcast, konten audio dengan format monolog. Mari kita mulai. Oke, hari ini gue mau ngomongin soal apa ya? Soal kemalasan orang-orang akan berproses. Ya, berproses. Awalnya gue ngedenger hal ini dari orang yang cukup sudah dewasa dan mulai bertambah usia dan mulai malas melakukan berproses untuk hal-hal yang biasanya dia lakukan waktu di usia muda gitu. Jadi teman gue pernah cerita ke gue, katanya dia sekarang untuk melakukan hubungan pacaran gitu, untuk mengetahui apa sih bahasa anak sekarang tuh untuk mengetahui love language ya, iya love language, bahasa cintanya pasangannya sudah tidak kayak di zaman muda dulu. Jadi misalnya kayak gue untuk gue tahu apa bahasa cinta atau apa yang pasangan gue sukai, itu melalui proses yaitu misalnya kita nggak pernah tahu pasangan kita ini sukanya di apa. Sukanya dipuji, sukanya disentuh, sukanya di iya-iyain, nggak ngerti lah kita sukanya apa gitu. Nah, untuk tahu itu kita bisa mencobanya dari 1 sampai semuanya gitu. Coba kita puji-puji dia suka atau enggak. Oh enggak, berarti enggak cocok. Apakah dia suka kita sentuh, kita belai, kita pegang kepalanya. Oh mungkin dia suka. Terus apa lagi yang dia suka. Sampai akhirnya kita tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia sukai gitu. Sehingga kita tahu pasangan kita ini tipe orang yang seperti apa, sehingga kita bisa melakukan servis berdasarkan riset yang udah kita lakukan, yaitu melalui proses yang terus menerus dan pelan-pelan melalui pendekatan itu. Nah temen gue di semakin bertambah usia, dia sudah tidak mau melakukan hal seperti itu lagi. Nggak tahu memang dia malas untuk berproses atau ngikutin anak-anak zaman sekarang. Jadi hal-hal seperti itu ternyata saat ini sudah gamblang dikatakan secara verbal. Jadi orang sekarang udah verbalkan. Jadi misalnya udah baru kenal atau PDKT gitu, ada yang di PDKT udah nanyain atau ketika pacaran nanyain. Jadi bisa diverbalkan bahwa lo itu love language-nya apa sih, sukanya apa. Jadi dengan gampang perempuan itu mikir, aku sukanya apa ya, aku sukanya sih dipuji atau disentuh lah, physical touch gitu. Nah jadi si pasangannya lebih gampang untuk memberikan servis kepada pasangannya tanpa harus berproses mencari tahu apa sebenarnya yang dia sukai dan tidak dia sukai gitu. Nah, gue nggak tahu itu hal baik atau buruk ya. Apakah itu memang beda-beda tipikal aja, atau emang zamannya udah saat ini berada di titik itu, atau memang ada hubungannya sama usia gitu. Ya bisa aja sekilas gue mikir kayaknya mungkin temen gue udah mulai males, usianya sudah tidak semuda dulu, pengen main cepet aja gitu. Tapi ternyata itu juga sedang dilakukan oleh generasi muda saat ini gitu. Nah, jadi gue mikir apakah memang udah zamannya terus dia jadi tertular dengan cara-cara anak muda sekarang. Karena iya, bahkan anak muda juga sudah mulai malas berproses, gue lihat gitu. Ada satu lagi teman gue yang masih muda, ya sekitar umuran 23-an lah, masih muda.
ada juga teman gue yang masih umur 23-an lah ya, masih muda juga. Ternyata dia juga udah mulai males berproses. Pernah dia berproses untuk mendekati perempuan, kayak terus pelan-pelan gitu, sampai gak tahu kenapa di umur 23 ini bahkan dia udah mulai males. Dia pengen semua jadi cepet aja gitu, kayak misalnya lihat cewek di sosial media, di DM, terus tiba-tiba gue suka malo nih, nongkrong yuk ngopi gitu. Sesimpel dan semudah itu aja ngajak perempuan buat jalan gitu. Dan banyak dari hal itu banyak tidak berhasilnya kayaknya ya. Mungkin perempuan juga kaget, kayak ngapain cara begini sih, kayak ayo proses dulu dong. Gue nggak tahu. Dan hal itu tuh tidak hanya terjadi di hubungan ke perempuan, pacaran dan itu. Bahkan dia juga untuk berteman, bersosial di circle juga tidak lama-lama berproses seperti dulu-dulunya dia lakuin. Misalnya berteman, udah lakuin aja semua hal, lakuin, katakan apapun, nanti yang bertahan ya bertahan, yang tersinggung ya pergi, yang asik ya tetap ngumpul gitu. Nah, dia udah mulai malas melakukan itu ke orang-orang baru yang mulai deket sama dia, sehingga akhirnya dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan verbal yang main cepet aja gitu. Kayak apa sih yang bisa bikin lu tersinggung gitu. Nah, itu tuh dilontarkan dengan tujuan supaya dia tuh gak menyinggung temannya ini, agar ya pertemanan ini bisa tetap bertahan gitu. Kayak dia meminimalisir kekecewaan lah atau kehilangan temannya. Misalnya temannya bisa bilang, gue gak suka tuh dibicarain agama, atau gue gak suka ini urusan perempuan tuh gue agak susah. Ada yang kalau gue sih tergantung mood gitu. Nah, akhirnya kita tahu tipikal orang ini dan kita bisa menghindari hal-hal itu. Sementara dulu kita melakukan semua hal sampai kita tahu berantem, ada pergesekan karena ternyata soal perempuan nih orang gak suka, soal ini orang nih gak terima gitu. Nah, dia udah mulai malas gitu. Gak tahu kenapa ya, tapi menurut gua padahal kemalasan berproses itu padahal sebenarnya berisiko juga ya. Maksud gua, iya, ada banyak cara dunia lah untuk memisahkan kita dan teman kita ya, dengan cara apapun, yang gak soal cuma tersinggung doang kan. Gak cuma soal tersinggung doang gitu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita dan orang lain ini jadi permusuhan atau apapun gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah memang orang semakin tua semakin malas berproses, atau sebenarnya emang generasi sekarang aja yang arahnya mainnya cepet-cepet aja, tidak mengenal proses, ke semua serba instan gitu. Apakah berproses itu buruk atau baik, atau yang instan itu baik atau buruk juga gitu? Karena gue sendiri sih masih senang gitu untuk berproses gitu. Justru yang menyenangkan buat gue untuk melakukan hal apapun itu ya prosesnya gitu, bukan di goalnya itu ya, tapi prosesnya itu yang menyenangkan buat gue gitu. Sementara orang-orang banyak buang itu gitu. Nah, maksud gue itu, gue pengen sharing aja pengen denger apa pendapat kalian soal hal-hal seperti ini, atau apakah kalian tipikal yang mana dan kenapa kalian melakukan itu gitu. Gue pengen tahu aja gitu, apakah emang malas, apakah emang ini udah zamannya ya ngikutin lingkungan yang lain, atau apa alasannya gitu. Nah, kalian boleh komen di kolom komentar, atau misalnya nggak terlalu panjang atau pengen diskusi ya, lu bisa kirim ke email gue, ceritacicil
@gmail.com. Ya mudah-mudahan, ya gue orang yang cukup senang untuk diskusi lah, pasti gue balas. Itu aja lah dulu, thank you.